Jadi gue belajar main gitar tuh karena memang iseng aja dulu belajar sama temen. Ya gue nggak bisa kasih contoh harus apa dulu ya. Tapi sebetulnya tuh balik lagi dari lu nya. Kalau dikatakan step apa, semua orang punya teori masing-masing kok. Kalau kita mengatakan dari tangan terlalu sombong kan. Tapi kalau kita katakan juga alat, ya enggak juga gitu. Legend, panutan kita semua. Nggak usah basa-basa lagi. Please welcome the one and only Omaed Syahrani. Itu pertama kalinya aku pribadi ngeliat tuh Mas Ain ngomong kan, itu udah nggak pakai MP lagi kata beliau. Terus masa sih gitu? Ya udah kita coba aja. Jadi kita naik ke atas, kan solinya tuh paling asik tuh di lantai atas nontonnya. Sama Om Edi Kemput kemarin kami bertiga ke atas, ternyata bener soundnya Om Ed kok nggak salah masih pakai Zoom MG5 ya? G5 ya. Sedap men, itu soundnya sedap banget. Dengan solinya tuh nggak gede ya Om nggak gede, cuman dapet di situ. Wow ternyata amplifier nggak pakai amplifier juga nggak masalah kalau live gitu, karena kita udah perangkat-perangkat begini tuh luar biasa sekarang ya Om. Iya. Jadi sekarang nih kita nggak terlalu ngomongin soal teknis, aku pengen kita ngobrol santai, terus kalau memang ada teman-teman pengen nanya, kita ngomong soal story sebenarnya Om. Story. Ya Om Ed lah. Sama sih kayak teman-teman yang lain ya. Jadi gue belajar main gitar tuh karena memang iseng aja dulu belajar sama temen. Terus kebetulan kakak gue juga pernah kursus gitar di Jakarta ya. Nah kesempatan waktu itu gue lagi diajak sama bokap ke Jakarta, gue nyolong ilmu di situ gitu. Terus belajar sendiri otodidak gitu. Itu sih nggak ada yang istimewa, maksudnya karena memang senang terus main terus gitu kan. Itu yang gue ada. Jadi zaman dulu yang gue masih ingat itu, gue pernah dikasih tape kompo. Tape kompo tuh ada aux in. Nah, gue juga nggak tahu kenapa keperluan volume tinggi saat itu, karena gue pikir gue butuh volume tinggi. Itu gue naikin volumenya, yang mengakibatkan dia jadi sember. Nah, dengan pecahnya itu dia ternyata terkompres. Di situ ada sustain. Gue pikir ini sound kayak seperti yang gue denger di kaset atau apa gitu kan. Jadi itu secara nggak sengaja ya. Secara nggak sengaja. Sound tuh di mana sih? Kan ada Bulog ngomong gitu kan. Di tangan apa di gitar atau di equipment, dan jawaban Om Ed tuh sampai sekarang tuh yang aku aplikasikan di dunia gitar gitu. Jadi emang 50-50 ya Om ya? 50-50 lah. 50-50 ya? 50-50. Kalau kita mengatakan dari tangan terlalu sombong kan. Tapi kalau kita katakan juga alat, ya enggak juga gitu. Memang tergantung, jadi memang 50-50 alatnya, orang yang menggunakannya gitu. Karena kalau kita bicara gitar, itu kan senar tuh langsung ke daging kita tuh. Gak ada satupun dari kita ini yang makan sama note-nya. Betul. Apa bukan note, maksudnya tone-nya. Tidak akan pernah ada sama. Pasti beda ya. Walaupun alatnya sama. Ya.
kalau kita bicara direct, saya semenjak berkarir di dunia musik Indonesia tahun 87, Oke. 80% karir saya itu bisa dikatakan direct. Direct ya. Jadi di tahun 87 itu saya dikasih sama kakak ipar saya satu preamp bernama Groove Tube. Grup cuk. Oke. Itu ada outputnya yang direct, outputnya namanya speaker emulator. Emulator. Bukan simulator, disebutnya emulator, tapi sama aja artinya. Itu sebetulnya mencoba mensimulasi sound dari kabinet yang di mic, Ya oke. tapi dengan teknologi saat itu tentunya. Zaman itu ya. Jadi dengan itu, jadi direct sudah lama gitu. Hanya orang memang kurang yakin banyak. Ya gimana, umur sekarang kan udah ya 60 lebih Bang ya. Ya. Saya sering lihat permainan Bang Ed tuh masih sangat power. Tipsnya Bang, di umur yang seperti ini. Main gitar terus saya tiap hari. Ya, cuman itu kali ya. Nggak ada yang khusus gitu. Main aja. Kalau latihan capek kan. Oh latihan 1, 2, 3. Tergantung mood ya Om ada. Tapi kalau apa? Tergantung mood ya. Iya Pak. tergantung mood. Main-main aja gitu. Kalau saya sih itu. Kira-kira untuk junior-junior seperti kami nih baru belajar musik lah. Kira-kira ada nggak tipsnya? Kira-kira belajar apa dulu nih? Kira-kira belajar apa dulu gitu? Terus di dunia musik gimana sih cara memulainya gitu loh untuk berkiprah di dunia musik nih, ada nggak kira-kira tipsnya? Karena gini, sebetulnya kalau untuk tampil, ujung-ujungnya kan semua tuh tampil kan ya. Sekarang tampil tuh dari mana aja udah bisa. Anak umur dari paling muda, paling kecil, sampai yang paling tua udah pada nongol semua gitu. Apalagi dengan maraknya sosial media seperti ini. Jadi nggak ada lagi istilah gitaris ibu kota lah, nggak ada itu. Semuanya bisa muncul gitu. Tergantung bagaimana kitanya, dan banyak contoh kan. Hanya satu memang bukan kendala sih, konsekuensinya, karena semuanya sudah terpampang di permukaan, gampang diakses, semua bisa, dalam tanda petik semua bisa melakukannya. Saingan ente banyak. Itu aja sih. Kalau dulu kan terbatas, artinya orang-orang tertentu aja yang bisa masuk dunia recording, masuk industrinya. Kalau sekarang semua bisa. Itu aja cuma. Anu sih Om, kalau ada nggak kira-kira, ini kan saya kan jujur aja masih baru belajar gitar ya, nggak terlalu anu lah. Kira-kira ada nggak tips kira-kira step-stepnya, kira-kira apa yang harus dipelajarin gitu dalam bermusik gitu, contohnya dalam bermain gitar? Gua nggak bisa kasih contoh harus apa dulu ya. Tapi sebetulnya tuh balik lagi dari elunya. Kalau dikatakan step apa, semua orang punya teori masing-masing kok. Stepnya masing-masing pula gitu. Ada yang langsung ngebut, ada yang pelan-pelan gitu. Ada yang bilang jangan ngebut dulu, pelan-pelan aja. Tapi ada juga udah fuck cares, man, hajar aja gitu. Ada juga yang kayak gitu. Nah, gitu. Ya kan? Jadi tergantung gitu. Sorry ya bahasa gua, maaf. Masalahnya saya nggak jago-jago. Enggak lah, jadi soal jago apa enggak itu balik lagi sih, soalnya apa yang ditampilin. Ada yang main memang dengan melodius, ada yang memang nge-shred, ada yang main speed dan lain-lain. Ya itu suguhan kan. Jadi balik lagi ke orangnya, yang mana yang paling dia enak. Kalau lu tanya gue paling enak apa? Gue paling enak tuh ngeband, main gitar tahu ngeband. Kalau gue main gitar kayak tadi, grogi gue pastinya. Diperhatiin orang gitu kan. tapi itu maksud gue pilihan, bukan itu tidak bagus, itu pilihan. Kalau gue memilih seperti itu karena gue merasa nyaman. Nah artinya balik lagi, teman-teman nyamannya di mana? Ada yang main dengan sendirian gitu, ada yang main dengan band, ada yang main metal, ada yang main rock, ada yang main pop, gitu sih. Terima kasih Om. Siap. Nih, Thank Living you. Legend. Bajunya boleh diambil ya? Baju diambil ya?
Ada lagi nggak kawan-kawan? Donri, tolong kasih ke Donri. Mantap. Pendapat Om tentang sound fast. Fast, oke. Kalau pendapat gue nggak terlalu ngalamin banyak, tapi gue denger dari dulu memang. Jadi di era gue katakanlah bertumbuh saat itu main gitar, itu bukan peralihan, sudah musik gitaris saat itu ya, kita bicara tahun 70-an ya. Gue masih kecil saat itu, abang-abang gue yang muter seperti di Purple, Led Zeppelin gitu. Mereka itu sudah beralih ke distortion yang lebih clear. Nah kalau fast itu kita bicara Hendrix ke sana itu. Mungkin bisa dikatakan seperti itu. Jadi itu gue nggak tahu kalau pendapat yang lo maksud pendapat gue apa ya, gue tidak terlalu tahu banyak soal fast. Gitu. Itu aja, makasih Om. Siap. Saat kita menghasilkan sound gitar, apa faktor peran terbesar dalam menghasilkan itu? Apakah equip atau tangan? Dan kedua, dalam menghasilkan sound itu, apakah ada kata salah atau benar dalam menghasilkan sound itu? Tadi kita bahas di awal 50-50. Jadi 50-50 itu artinya 50 orangnya, 50 device-nya gitu, alatnya gitu. Nah kalau apa tadi? Pertanyaan sorry kedua. Dalam menghasilkan sound itu, Maaf. di kita antar gitaris ini, Oke. apakah ada kata salah atau benar dalam menghasilkan sound itu? Nggak Salah nih terlalu tajam nih, kayak pisau. Enggak ada. Selama yang gue tahu dan gue pernah bertanya memang sama orang audio, bagaimana sih sound yang ideal tersebut gitu kan. Terus dia mencoba beberapa posisi miking saat itu. Ini kira-kira gimana? Ini kira-kira gimana? Ini kira-kira gimana? Gue bilang ini enak. Nah itu dia. Dia bilang itu dia. Kayak menurut selera lo aja. Memang ada hal yang ideal. Misalnya dengan cara demikian rupa. Misalnya dengan cara pakai mic yang 57 misalnya. Tapi itu balik lagi selera. Seperti gini contohnya kalau orang bertanya ekstrim. Yang mana duluan, delay atau reverb? Ya. Kalau gua nalurinya delay dulu, baru reverb. Terus yang mana di reverb taruh belakang atau di depan? Jawaban gua serah lu sukanya di mana. Ya, kalau lu mau taruh reverb sebelum distortion juga oke aja kalau memang bagus. Kalau memang itu kita bicara kreativitas kenapa enggak? Tapi ya tentunya kita balik lagi ke cara kita main gimana, yang kita kejar seperti apa. Nah itu akhirnya menuntun kita untuk menyusunnya sedemikian rupa. Ini contoh aja sih. Jadi nggak ada satu keharusan. Pada akhirnya balik lagi ke kita, pengalaman kita akhirnya, oh ternyata begini enaknya gitu sih. Kalau balik zaman edan recording, gimana ceritanya Om itu bisa sampai kepikiran bikin voltase amplifier itu bisa diturunin. Itu satu. Yang kedua, bisa kepikiran pakai spektrum analyzer itu gimana ceritanya? Kalau spektrum analyzer itu kan alat yang memang disediakan di studio dan itu buat sound system sebetulnya. Yeah. Itu untuk mencek dengan adjust ruangan. Nah waktu itu sesederhana itu mikirnya, gue nggak terlalu tahu teknis banyak. Walaupun gue pernah belajar sound recording, tapi gue tidak mendalami poin-poin itu. Justru gue lebih kepada penanganan session recording itu sendiri. Kita balik ke gitar nih Om. Ya. Yeah. Radix. Yep. Nah kebetulan aku kenal baik sama Mas Toin. Oke. Jadi tahun 2003 itu kan asal muasalah kan dari Malik tuh gitu. Ceritanya gimana Om? Panjangnya itu gimana sampai dapat? Itu kan asik banget tuh Om Ed pakai sekarang yang tadinya flat akhirnya jadi. Oh ya. Ya itu dia itu menarik tuh. Itu menarik itu ilmu loh. Itu gimana tau? Enggak, jadi sebetulnya gini, gue suka SG karena modelnya ya. Ya gue banyak suka gitar juga sih, cuma salah satunya SG. Tapi kadang kendalanya di SG itu dia mid oriented kan. Nah gue pengen juga yang lebih padat seperti katakan Les Paul gitu, dimana lebih tebal di bagian-bagian tertentu. Cuman gue nggak suka archtop. Jadi gue pikir gue taruh di belakang aja archtopnya gitu. Jadi biar nggak kelihatan. Kebayang nggak? Yang tadi di atas ditaruh di belakang. Terus soundnya jadi padat ya? Iya jadi lebih padat. Gila ya. Tapi tetap mahogani ya Om Ed ya? Iya, mantap. Oke, ini kayaknya sudah hampir berakhir.
kita apa ya? Kasih cendera mata kepada Om Ed ya. Yeay, cendera mata dari Jis Om. Di sini perkumpulan Indonesia Lainnya yang Maka dengan berakhirnya sesi foto tadi, maka berakhir pula acara kita. Terima kasih banyak buat teman-teman GIS. Salam satu jiwa dan salam dakwah.